Enak sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nih Wak karo aku Bang Roni. Oke Wak, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang dunia penerbangan. Kenapa aku membahas dunia penerbangan? Karena masih banyak teman-teman semua yang tanya, yang belum paham, yang mungkin lihat videoku dulu nggak sampai selesai, ataupun mungkin ada teman-teman semua yang nggak membaca kolom deskripsi. Nah, jadi mungkin gini loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua itu melihat suatu video, baca dulu kolom deskripsinya, dan kalau lihat video usahakan jangan cuma dari awalnya aja, usahakan ya dari awal sampai akhir. Biar apa? Biar informasi yang disampaikan itu bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti, seperti itu ya Pak ya. Jadi minggu kemarin itu aku udah masuk kerja ya sekitar 2 hari. Jadi sempat ada beberapa keributan juga yang terjadi ketika aku kerja pada hari itu. Jadi banyak sekali penumpang itu yang istilahnya ngamuk-ngamuk ya. Ngamuk-ngamuknya kenapa? Karena memang antriannya membludak. Sedangkan untuk saat-saat ini ataupun saat kemarin aku kerja itu memang persyaratannya itu masih sangat, boleh dibilang masih sangat ruwet. Aku bilang ruwetnya kenapa? Karena harus dicek seperti surat-surat istilahnya surat sehat, surat rapid, ataupun PCR ataupun swab seperti itu. Jadi memang sempat kemarin itu sempat penumpang sempat ngamuk-ngamuk sempat ngamuk-ngamuk luar biasa. Seperti ini videonya. Ada provokatornya gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman videonya. Memang terjadi pembludakan penumpang pada waktu itu. Jadi memang antriannya itu panjang banget. Jadi mengapa penumpang itu banyak yang kayak dusel-duselan seperti itu Pak. Oke, menanggapi pertanyaan teman-teman kemarin semua tentang ini, banyak sekali teman-teman semua yang bertanya itu mungkin posisinya yang ada di luar negeri ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sempat aku himpun di sini adalah, Bang, apakah penerbangan internasional itu udah dibuka apa belum? Adapun yang tanya, Bang, untuk penerbangan dari Hong Kong langsung ke Surabaya apakah udah dibuka? Bang, penerbangan langsung dari Taiwan ke Juanda apakah udah dibuka? Oke, untuk jawabannya, untuk penerbangan internasional sendiri kan Juanda ada 2, ada Juanda 1, ada Juanda 2. Untuk penerbangan internasional itu tempatnya ada di Juanda 2 ya, ada di Juanda 2. Nah, untuk saat ini Juanda 2 itu yaitu terminal yang untuk kedatangan dan pemberangkatan luar negeri itu sampai sekarang sepertinya belum dibuka ya. Tapi kemarin aku udah denger, AirAsia yang aku denger itu udah buka penerbangan dari Kuala Lumpur aja, dari Kuala Lumpur ke Juanda ya. Selain Kuala Lumpur sepertinya belum. Sementara ini hanya ada dari Kuala Lumpur ke Surabaya. Untuk pesawat yang biasanya Cathay Pacific yang dari Hong Kong ke Surabaya itu untuk saat ini penerbangannya itu belum buka ya, penerbangannya belum buka. Nah, gimana caranya kalau teman-teman semua misalkan yang kontraknya udah habis ataupun visa kerjanya udah habis? Ya, aku by the way banyak ngomong, ngelak, ngombe kopi dulu. Enak sekali. Jadi gimana caranya teman-teman semua yang masih ada di luar negeri itu, kalau misalkan yang udah kontraknya habis, visa kerjanya habis, kalau mau pulang gimana Bang caranya? Kan penerbangan internasional belum dibuka. Nah, ini teman-teman, solusinya seperti ini. Nah, ini solusi yang mungkin teman-teman yang mau turun di Juanda ya. Solusinya seperti ini. Teman-teman bisa beli tiket
misalkan KT Pasifik ataupun lain-lainnya dari Hong Kong ke Jakarta baru ke Surabaya. Kenapa harus transit ke Jakarta? Karena penerbangan internasional Surabaya ataupun Juanda 2 itu sekarang belum buka. Mungkin untuk KT Pasifik sendiri itu dia belum ada belum membuka rute penerbangan langsung dari Hong Kong ke Surabaya. Tapi kalau AirAsia ini, kalau aku nggak salah, dia udah membuka rute dari Kuala Lumpur ke Surabaya. Nah, pertanyaan teman-teman semua mungkin yang dari Hong Kong ataupun dari Taiwan, dari Jepang, dari Korea, dari mana aja, yang mungkin mau pulang ke Surabaya, caranya adalah teman-teman harus transit dulu di Jakarta, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti misalkan contoh teman-teman pengen pulang ke Jawa Timur ya, dari Jawa Timur kan turunnya mesti harus di Juanda. Jadi teman-teman harus transit dulu di Jakarta. Setelah dari Jakarta itu teman-teman baru terbang ke beberapa daerah. Banyak sekali, ada ke Surabaya udah buka, ke mungkin ke Makassar udah buka, ke Bali udah buka, ke Balikpapan udah ada. Jadi seperti itu, teman-teman harus transit dulu di Jakarta. Setelah transit teman-teman baru bisa melanjutkan penerbangannya. Nah, kemudian ada juga yang tanya nih teman-teman ya, Bang, kalau misalkan kita pulang ke Indonesia, nyampe di Surabaya atau di Jakarta itu dikarantina atau enggak? Nah, seperti ini teman-teman. Jawabannya adalah kalau teman-teman semua itu sehat, ya teman-teman ya langsung pulang ke daerah masing-masing. Dan di Juanda itu ataupun di airport manapun itu enggak ada tempat karantina. Nah, seperti itu. Jadi di airport itu tidak disediakan ruang karantina, teman-teman. Jadi ketika teman-teman semua turun dari pesawat, itu akan ada hanya pengecekan suhu tubuh dan juga mengisi form kesehatan yang warnanya kuning, seperti itu. Ketika suhu badan teman-teman itu normal ya, itu teman-teman langsung bisa pergi, langsung bisa keluar. Tapi ketika suhu badannya kalian itu lebih dari 38 ya? 38. Lebih dari, kalau nggak salah lebih dari 38 derajat, teman-teman semua baru akan ditangani sama dinas kesehatan ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman semua sehat itu ndak usah dikarantina dulu ya, ndak usah dikarantina dulu, teman-teman langsung keluar atau langsung bisa melanjutkan penerbangan ke daerah yang kalian tuju, seperti itu ya, seperti itu. Oh ya, sekali lagi, jadi ini kan aku kemarin sempat bikin vlog juga tentang charteran ya, charteran ataupun jemputan dari Juanda ke, ya mungkin ke luar kota, ke luar daerah, itu seperti itu. Jadi ketika aku posting nomor teleponku itu banyak sekali yang langsung telepon WA. Ya kebanyakan tuh yang telepon tuh malah kayak yang apa namanya, anak-anak kecil gitu, orang-orang nggak jelas seperti itu. Malah kayak apa namanya, pembahasannya tuh bukan ke apa namanya, bukan ke bisnis yang aku sebutkan. Jadi sekali lagi, nomor yang aku cantumkan di situ adalah hanya untuk bisnis ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, mohon pengertiannya juga teman-teman semua yang tidak berkepentingan. Mohon sekiranya untuk tidak apa ya namanya ya, tidak telepon-telepon ataupun ya seperti itulah teman-teman. Jadi mohon mengerti, mohon dimaklumi. Jadi buat teman-teman semua, mohon perhatiannya, nomor itu hanya aku gunakan untuk bisnis saja. Mungkin nomor itu hanya aku gunakan untuk teman-teman semua yang mungkin membutuhkan charteran, yang membutuhkan antar jemput, silakan WA seperti itu. Jadi di sini Bang Roni tidak melayani telepon, oke? Sekali lagi, aku di sini tidak melayani telepon sebelum ada janjian. Jadi percuma teman-teman semua langsung telepon, ya Bang Roni nggak akan angkat ya. Kecuali teman-teman semua udah ada janji, Bang aku mau telepon, aku mau ini segala macam, itu baru aku telepon. Tetapi kalau tidak ada semayan, nggak ada janjian untuk teleponan, mohon maaf sekali Bang Roni tidak akan mengangkat telepon tersebut. Jadi ya mohon pengertiannya buat teman-teman semua, karena nomor yang aku cantumkan itu bukan nomor pribadi. Jadi nomor yang aku cantumkan itu adalah nomor hanya untuk bisnis atau WA business only, seperti itu ya.
ringkasan vlog hari ini. Jadi seperti ini. Buat teman-teman semua yang dari luar negeri, yang dari Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, ataupun kemana aja yang mungkin mau pulang ke daerah masing-masing di Jawa Timur, teman-teman nggak bisa langsung terbang dari misalkan dari Hong Kong ataupun dari Taiwan langsung ke Surabaya, itu nggak bisa. Jadi teman-teman semua harus transit dulu di Jakarta. Persyaratannya apa? Teman-teman cukup siapin surat sehat dan juga rapid ya, rapid test. Tapi kalau untuk Bali sama Balikpapan, sepengetahuanku itu masih butuh PCR atau swab. Jadi mohon maaf kalau informasinya ini salah. Jadi teman-teman semua cukup siapin rapid test seperti itu ya, rapid test ataupun juga surat kesehatan dan juga rapid test seperti itu tuh. Oke, untuk ringkasan yang kedua yaitu kalau teman-teman semua sehat, teman-teman semua ndak usah karantina. Jadi di bandara itu nggak ada tempat untuk karantina, ndak disediain tempat untuk karantina. Di airport itu cuma ada pengecekan suhu tubuh. Kalau suhu tubuhnya teman-teman semua normal, teman-teman bisa langsung aja pulang, bisa langsung aja keluar, ataupun bisa langsung melanjutkan penerbangannya. Tapi kalau suhu tubuhnya teman-teman di atas 38 derajat Celcius, nah itu baru akan ditangani sama tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ya oke, jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang membutuhkan mungkin charteran ataupun antar jemput dari dan ke Bandara Juanda. Silakan WA di WhatsApp bisnis Bang Roni di 087702481414. Sekali lagi, itu hanya Bang Roni gunakan untuk bisnis aja, tidak menerima telepon sebelum ada janjian. Oke? Ya, seperti itu mungkin bisa menjawab sedikit pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang mungkin dari luar negeri mau pulang ke Indonesia. Semoga vlog ini bisa menjawab. Silahkan share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat ya. Alhamdulillah kalau bisa memberikan wawasan juga buat teman-teman semua. Silahkan share ke sosial media Facebook, Instagram, ataupun WA Story ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Pesan Bang Roni seperti biasa, selalu jaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.